Bab 1236. Raja Laksa Wilayah Pedang. Di kening warrior yang muncul sebuah segel pedang kecil. Pedang ini sangat kecil, seukuran kelingking, tidak ada tempat yang spesial. Kamu bukannya ingin tahu siapa aku? Saat ini, terdengar suara pria berjubah hijau di benak pikiran warrior yang, aku adalah segel dewa pedang yang kamu cari. Segel dewa pedang. Warrior yang langsung kaget saat mendengar perkataan pria berjubah hijau, dia sama sekali tidak menyangka pria berjubah hijau ini adalah segel dewa pedang. Awalnya dia sampai sekarang mengira pria berjubah hijau ini adalah tetua istana dewa pedang. Tak menyangka, dia bukanlah seorang manusia. Aku akan menghapus semua kesadaranku. Mulai dari sekarang sampai seterusnya, ini adalah segel dewa pedang terbaru, asalkan kamu terus menggunakan alam nirwana untuk mengayomi segel ini, ia akan memiliki kesadaran baru, ujar pria berjubah hijau. Menghapus kesadaran. Ekspresi warrior yang berubah dan berkata, kenapa? Yang perlu diketahui, ingin ada lahir sebuah kesadaran bukanlah hal yang mudah. Terutama benda suci seperti ini, mungkin harus melewati jutaan tahun baru ada kesadaran. Segel dewa pedang malah ingin menghapus kesadaran dirinya. Saat dia mati, aku seharusnya mengikuti. Tapi aku khawatir dengan segel ini. Segel ini adalah benda pusaka istana dewa pedang, jatuh ke tangan orang biasa. Sekarang, sudah ada orang yang memilikinya, aku pun bisa pergi dengan tenang. Ingat, segel ini tidak hanya lambang identitas penguasa istana dewa pedang benua penjara, juga merupakan status paviliun dewa pedang, ujar pria berjubah hijau. Paviliun dewa pedang. Apa itu? Tanya warrior yang sambil mengerutkan kening. Pria berjubah hijau mendesah, lalu berkata, itu adalah dibentuk Wuji waktu itu di benua bintang domain, mengumpulkan berbagai kultivator pedang jenius dari berbagai daerah. Sampai sekarang, paviliun dewa pedang masih berkembang atau musnah, aku tidak mengetahui. Tapi, menurutku tidak mungkin lenyap. Karena di sana merupakan jenius ilmu pedang dari berbagai daerah, bahkan sebagian besar lebih hebat darimu. Benua bintang domain itu tempat apa? Warrior yang merasa heran. Yang lebih besar dari benua adalah planet, sedangkan yang lebih besar dari planet adalah galaksi. Di galaksi ini ada ratusan planet, planet ini ditotalkan ada 2-3 ribu. Tapi di dunia ini, hanya di galaksi kita memiliki benua bintang domain. Benua bintang domain dijuluki raja dari Laksa Wilayah. Di sana kader jenius berlimpahan, ada banyak pihak yang mau masuk ke benua ini. Sampai Wuji yang berada di tahap puncak, hanya kelas menengah, ujar pria berjubah hijau. Benua bintang domain, bukan satu pihak kuat. Tanya warrior yang. Tidak ada pihak yang bisa menyatukan benua bintang domian. Asalkan bisa menyatukan 100 pihak kuat di planet, baru hak masuk ke benua bintang domain, ujar pria berjubah hijau. Senior Wuji sepertinya tidak menyatukan ratusan pihak kuat di dunia. Tanya warrior yang. Tapi dia satu orang, bisa melawan ratusan pihak di dunia ini, ujar pria berjubah hijau. Warrior yang terdiam. Segel dewa pedang sekarang milikmu, dan kamu termasuk setengah murid Wuji. Kamu mengakuinya? Tanya pria berjubah hijau. Warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk kepala. Jika tidak memberi bimbingan, jiwa pedang dia sama sekali tidak bisa mencapai alam nirwana. Pria berjubah hijau lanjut berkata, segel dewa pedang ada di tanganmu, kamu termasuk murid Wuji. Jadi, sekarang kamu adalah ketua paviliun dewa pedang.
Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Kamu jangan mengira hanya segel Dewa Pedang, orang-orang itu akan mengakui aku sebagai ketua pavilion." "Kamu tahu kegunaan asli dari segel Dewa Pedang?" tanya pria berjubah hijau. Warrior yang berpikir sejenak dan berkata, "Bisa menambahkan energi pedang dan jiwa pedang, juga termasuk formasi. Itu hanya dilihat dari luar," ujar pria berjubah hijau. "Masih ada kegunaan lain?" tanya warrior yang. Pria berjubah hijau berkata, "Kegunaan yang sebenarnya adalah bisa dalam waktu singkat dari jiwa pedang alam nirwana mencapai alam pengembalian jiwa." Alam pengembalian jiwa. Warrior yang pun membelalakkan mata mendengarkan ini, lalu berkata, "Di atas alam nirwana adalah alam pengembalian jiwa. Ia bisa meningkatkan jiwa pedang ke alam pengembalian jiwa. Hanya sesaat saja." Pria berjubah hijau berkata, "Sebenarnya tidak termasuk alam pengembalian jiwa, seharusnya alam setengah pengembalian jiwa. Karena hanya segel Dewa Pedang yang bisa meningkatkan jiwa pedang alam nirwana mencapai alam nirwana tahap puncak. Perlu diketahui, alam setengah pengembalian jiwa sudah melampaui alam nirwana. Asalkan melampaui alam nirwana, maka semua kultivator pedang di depanmu pasti bisa kamu tekan. Tentu saja, pasti ada kultivator pedang yang mencapai alam setengah pengembalian jiwa. Bagaimana jika di pavilion Dewa Pedang yang mencapai alam pengembalian jiwa?" tanya warrior yang. "Selamat untukmu," ujar pria berjubah hijau. Warrior yang pun terdiam. "Masih ada pertanyaan lain?" tanya pria berjubah hijau. Warrior yang diam sejenak lalu berkata, "Siapa yang melenyapkan istana Dewa Pedang?" Pria berjubah hijau diam cukup lama, lalu berkata, "Seorang manusia yang sangat kuat." Warrior yang berkata, "Seberapa kuat?" "Dengan kekuatan dia sekarang, bisa menghancurkan benua ini seharusnya tidak ada masalah," ujar pria berjubah hijau. Muka warrior yang menjadi murung, melenyapkan benua ini. Warrior yang pun mengelus dadanya, "Kuat apakah sanggup melenyapkan benua ini?" "Seharusnya. Mungkin. Bisa. Coba saja." Warrior yang berpikir sejenak dan berkata, "Kak, kamu juga tahu, dia sangat membenci kultivator pedang, aku." "Aku mengerti maksudmu, tapi meskipun aku di sini juga tidak bisa membantumu. Kekuatan dia sudah bukan aku yang bisa mengalahkan. 100.000 tahun benya penjara, selain Wuji sudah tidak ada satu orang yang bisa menahannya," ujar pria berjubah hijau. Warrior yang berdeham dan berkata, "Kalau begitu, aku pasti mati." "Aku tidak tahu." "Ada pertanyaan lagi?" tanya pria berjubah hijau. "Kamu begitu ingin mati?" ujar warrior yang. "Saat dia mati, aku sudah ingin mati juga," ujar pria berjubah hijau. Warrior yang diam sejenak dan berkata, "Pertanyaan terakhir, di mana peta pedang galaksi?" "Kamu mendapatkan juga tidak berguna," ujar pria berjubah hijau. "Aku sudah mendalami domain pedang," ujar warrior yang. "Mustahil. Kamu." Pria berjubah hijau kehilangan suara dan berkata, "Kamu sudah mendalami domain pedang." Warrior yang maju selangkah, lalu mengeluarkan energi misterius yang menyelimuti sekitar. "Domain pedang, domain pedang. Ini adalah domain pedang. Kamu benaran mendalami domain pedang." Warrior yang juga bisa mendengar suara pria berjubah hijau bergetar. Ini membuatnya merasa bangga. Perlu diketahui, jiwa pedang alam nirwana saja belum membuatnya begitu kaget. Saat ini, ekspresi warrior yang pun berubah, karena dia merasa pria berjubah hijau sedang menghancurkan kesadaran. Kamu sedang melakukan apa?"
Segel Dewa Pedang bisa mengenalmu sebagai tuan, adalah keberuntungannya. Untuk peta pedang galaksi, jangan dipikirkan lagi, karena sudah jatuh ke tangan orang itu. Pria berjubah hijau sambil berkata, suara pun semakin mengecil. Warrior yang pun kaget, lalu berkata, kamu jangan mati dulu. Aku masih ada satu pertanyaan, domain pedang ada guna apa? Hei, domain pedang ada guna apa? Domain pedang. Ingat, di dalam domain pedang, bisa menekan semua alam jiwa pedang. Meskipun jiwa pedang alam pengembalian jiwa juga bisa menekannya. Tapi jika tingkatan alam kurang, kamu akan mengurangi masa hidup, lalu. Berkata sampai sini, suara pria berjubah hijau pun hilang. Warrior yang terdiam dan berkata, lalu apa? Lalu apa? Cepat katakan. Jangan mati dulu. Sialan, jangan mati dulu. Cepat katakan lagi. Hei. Suara pria berjubah hijau pun hilang. Warrior yang pun tercengang, lalu duduk di tanah dan berkata, aku bodoh sekali. Menanyakan masalah domain pedang paling terakhir. Siapa yang mengira dia mengetahui domain pedang? Aku. Saat ini, Halfa Yun datang ke depan warrior yang dan berkata dengan nada kecil, kamu sedang berpikir apa? Warrior yang melihat Halfa Yun lalu tersenyum paksa dan tidak berbicara. Halfa Yun berkata, menaruh harapan pada orang lain adalah hal yang paling bodoh. Kamu bukan orang yang bodoh. Warrior yang berkata, aku tentu saja mengerti teori ini. Hanya merasa sangat disayangkan. Sekarang berpikir pun sudah tidak sedih, kali ini mendapat hasil yang lumayan banyak. Selain mendapatkan segel Dewa Pedang, juga mendapatkan begitu banyak informasi yang berguna. Halfa Yun mengangguk kepala dan berkata, begitu dong. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, mengulur tangan mengelus kepala, karena tidak menggerakkan, jadi segel Dewa Pedang tidak muncul di keningnya. Tapi, dia bisa merasakan posisi segel Dewa Pedang, karena sudah menyatu dengan raganya. Sayangnya, segel Dewa Pedang sekarang belum ada kesadaran. Tadi pria berjubah hijau masih ada, maka hanya segel Dewa Pedang bisa melawan 10 pendekar kaisar, bahkan bisa menahan pendekar ketiadaan. Tapi, segel Dewa Pedang yang tidak ada kesadaran, jika tidak digerakkan, hanya sebuah benda mati. Pelan-pelan dilatih saja. Warrior yang menggeleng kepala, melihat sekitar dan berkata, sekarang, kita bisa mencari benda pusaka. Selesai berkata, mereka berdua berjalan masuk ke bagian dalam istana. Berjalan cukup lama, mereka berdua keluar dari istana, tiba di bagian belakang istana, ada sebuah paviliun. Warrior yang melihat, ada papan nama di atas paviliun yang tertulis Paviliun Pusaka Langit. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalamnya. Baru masuk ke dalam paviliun Pusaka Langit, warrior yang langsung terdiam lalu berbahagia. Di sekeliling paviliun Pusaka Langit melayang 50-an pilar cahaya pedang. Di dalam pilar cahaya ini, ada pedang, ada armor pedang, juga ada sayap pedang. Ini bukan poin utama, yang paling utama adalah semuanya tingkat kaisar. Iya, semuanya tingkat kaisar. Tingkat kaisar sesungguhnya. Hahaha. Kaya raya. Yang berbicara bukanlah warrior yang, melainkan dari luar. Warrior yang dan Halfa Yun memutar melihat, seorang remaja berjubah putih dan senior muncul di kejauhan. Ada 6 orang, Halfa Yun di samping pun kaget dan berkata, keluarga Yun. Ekspresi warrior yang juga berubah, karena senior itu adalah pendekar ketiadaan. Pendekar ketiadaan.
Remaja berjubah putih mengabaikan warrior Yang dan Halfa Yun, melihat ke sekeliling, tersenyum dan berkata, "Istana Dewa Pedang, semuanya adalah tingkat kaisar, haha. Semuanya adalah milikku, Carlin Yun." "Haha, milikku," ujar warrior Yang. Remaja berjubah putih yang bernama Carlin Yun mendengar ini menoleh ke arah warrior Yang dan berkata, "Coba katakan sekali lagi." Bersambung.